I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes and kami sekarang mau menanyakan tentang gedung ini, yang gedung Joeng 45 dalam lintasan sejarah. Baik, sebelumnya izin kakak memperkenalkan diri. Nama kakak Kak Indra. Di sini kakak adalah edukator museum 45 Sumatera Utara. Jadi gedung yang sedang kita PJJ sekarang ini merupakan gedung yang sangat bersejarah karena sudah aktif digunakan sejak masa pendudukan Jepang, tepatnya tahun 1943. Gedung ini itu digunakan sebagai markas Bompa. Markas Bompa itu adalah mereka tentara rakyat bentukan Jepang, di mana di dalamnya ada Gyugun dan Heigo. Kemudian di masa proklamasi tahun 1945, lokasi ini berubah fungsi menjadi tempat pengurusan ex dari Gyugun dan Heigo. Mereka ditampung di sini untuk kemudian dikembalikan ke kampung halamannya masing-masing. Nah, untuk visual dari bangunannya sendiri itu belum seperti ini, masih gambarnya seperti ini, masih berbentuk rumah panggung sebagai ciri khas dari rumah pada saat itu. Kemudian lanjut di masa revolusi tahun 1946, lokasi ini ditinggalkan sama pejuang-pejuang kita, sebab saat itu nikah sama sekutu ini semakin ganas tindakannya di kota Medan, sehingga waktu itu lokasi ini digunakan sebagai penampungan orang-orang Tionghoa. Kemudian di masa kedaulatan Republik Indonesia, tepatnya boleh kita bergeser ke sana sedikit biar kita juga bisa lihat. Di tahun 1957 gedung ini kembali diduduki sama pejuang-pejuang kita, jadi mereka kembali merebut gedung ini. Kemudian pada saat itu di tahun 1960 diberikan izin lah sama dinas perumahan gedung ini, diberikan haknya sama kita. Jadi waktu itu di bawah peralihannya itu di bawah kepemimpinan Jamin Ginting. Kemudian untuk perubahan gedungnya sendiri itu baru terjadi pada tahun 1974. Gedung ini dibangun seperti ini dan dijadikan sebagai monumen nasional perjuangan di Sumatera Utara. Nah, mungkin boleh bercerita sejarah museumnya sedikit ya. Jadi untuk museumnya sendiri ini udah ada sejak tahun 1979. Waktu itu dibentuk sama angkatan 45, yakni ada ketuanya bernama Bapak Dawang Sembiring, dia yang meresmikan itu pertama kali. Nah, untuk koleksi-koleksinya sendiri itu merupakan koleksi yang bersumber dari sumbangan-sumbangan para pejuang kita yang memang berjuang di tahun 45. Mereka menyumbangkan benda-benda pribadi mereka untuk disumbangkan di sini, dijadikan sebagai koleksi. Nah, kemudian kurang lebih 14 tahun museum ini beroperasi. Tepatnya tahun 1993 museumnya tutup karena keterbatasan dalam pengelolaannya. Kemudian di tahun 2002 lalu lah baru dilakukan program revitalisasi sehingga museum ini bisa dibuka kembali dengan renovasi bagian interiornya, kemudian penambahan koleksi. Oke Kak, jadi yang buat nama gedung ini siapa? Gedung Juang 45 ya. Jadi kan identik dengan pejuang 45, makanya gedung ini dinamakan Gedung Juang 45 sebagai tempat pergerakan perjuangan di Kota Medan.